Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nutfatin amsyaj ibtalahu faja'alahu sami'an basira thumma hadahu as-sabila imma syakira wa imma kafura thumma i'tada lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Innama qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha wa innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa uhadhdhirukum wa uhadhdhiru nafsi min mukhalafatihi wa isyani amrih liqaulihi subhanah man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kerja kerasnya lah dan usahanya kita bisa berada di zaman yang terang benderang seperti ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak henti-hentinya saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk memperbarui niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum. Sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada para sahabatnya, pada para pengikutnya, banyak sekali wasiat, yang mana jika kita mengikuti wasiat-wasiat ini, kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Salah satunya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa fi ba'din nusakhi hasanun sahihun. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita 3 wasiat. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita akan hak-hak yang wajib kita tunaikan, hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan, baik itu dengan menjauhi seluruh larangannya dan mematuhi semua perintahnya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun dan kapanpun kalian berada. Kenapa? Karena
dengan takwalah seseorang akan diangkat masalahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Allah akan mempermudah segala urusannya, dan orang-orang yang bertakwa juga akan mendapatkan kemuliaan untuk menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian Nabi SAW melanjutkan wasiatnya. Beliau bersabda, "Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan iringilah perbuatan buruk yang kalian lakukan dengan perbuatan baik. Yang mana perbuatan baik tadi itu akan menghapus perbuatan buruk yang telah dilakukan. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang hak-hak yang harus kita tunaikan pada diri kita sendiri. Bahwasannya kita sebagai manusia tentunya tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari berbagai kesalahan, dan sudah menjadi kewajiban kita. Jika kita berbuat dosa, hendaknya kita menghapusnya. Kita bertaubat kepada Allah. Kita melakukan kebaikan, apapun kebaikannya, walaupun itu kecil. Karena kebaikan sekecil apapun akan menghapus dosa. Kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Dalam wasiat yang ketiga ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita tentang hak-hak yang harus kita penuhi terhadap hamba-hamba Allah yang lain, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada sesama manusia. Yaitu kita harus berbuat baik kepada mereka, memenuhi segala hak yang berhak mereka terima, dan itu semua dilakukan dengan akhlak yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibbu li akhihi, sampai dia mencintai sesuatu, dia mencintai terhadap saudaranya, sama saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, yang mana dia juga cinta terhadap diri dia sendiri. Jadi dia suka diperlakukan seperti ini, maka dia harus memperlakukan orang seperti itu juga. Kenapa? Karena al-jaza, ada kaidah yang artinya al-jaza min jinsil amal, bahwasannya segala balasan yang akan kita terima itu sesuai dengan apa-apa yang kita lakukan. Jadi hendaklah kita untuk senantiasa berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Kita tidak boleh menzoliminya, tidak boleh membulinya, dan sebagainya. Kemudian maka hadirin sekalian, Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan, walaupun hadisnya pendek, tapi dalam hadis ini Nabi menjelaskan 3 hal yang sangat penting. Bahwasannya kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah harus menunaikan ketiga hak ini. Yang pertama, hak kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak kepada diri sendiri, dan hak kepada sesama manusia. Dan sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan suatu hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika bertanya kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, "Atadaruna manil muflis? Atadaruna mal muflis?" Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapa itu orang-orang yang merugi? Qalu, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian para sahabat yang menjawabnya,
al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang-orang yang rugi menurut kami ya Rasulullah itu adalah orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki dirham. Ini mata tukar pada zaman dulu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, faqala. Kemudian Rasulullah menjawab, innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakah. Sungguhnya orang-orang yang rugi dari umatku itu adalah orang-orang yang kelak di hari kiamat dia datang membawa pahala sholat, membawa pahala zakat yang sangat banyak. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Kemudian dia tadi membawa ibadah yang banyak kan, seperti sholat dan zakat. Dan bersamaan dengan itu dia juga membawa sedikit dosa. Dia juga membawa dosa. Bahwasannya dulu ketika dia hidup dia pernah mencela orang, pernah menuduh orang sembarangan, pernah memakan harta yang haram, dan pernah memukul orang lain. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kebaikan orang-orang tadi, orang yang mana dia telah membawa banyak pahala sholat dan zakat tadi, itu semua diambil kebaikannya dan diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi, kepada orang-orang yang telah dia tuduh. Fa'in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma'alaih ukhidha min khotoyahum. Dan jika kebaikan tersebut habis hanya untuk menutupi semua kesalahan orang-orang yang dia zalimi, maka semua kesalahan orang-orang yang dia zalimi tadi ditimpakan kepada dia semua. Faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka dia dicampakkan ke dalam api neraka. Maka yang dapat kita simpulkan bahwasannya Rasulullah SAW sangat menekankan kepada kita untuk menunaikan hak-hak, baik itu hak-hak Allah, hak-hak manusia, dan hak-hak kepada diri kita sendiri. Sebelum kita tutup, saya meminta maaf jika ada kesalahan. Mungkin ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Itu datangnya dari diri saya pribadi. Jika ada benar maka dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kultum kali ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.